dipersembahkan oleh Kembali di CEO Talk dan kita masih bersama Jang Roni Yuwono, CEO dari PT Essler International. Mas Roni, Anda menjadi CEO dari sebuah perusahaan, artinya kan sebetulnya banyak pikiran yang harus dicurahkan di sana, iya. dan termasuk waktu. Iya. Ada waktu luang? Harus ada. Harus ada. Harus ada menurut saya. Ini saya garis bawahi. Harus ada waktu luang. Harus ada waktu luang. Kenapa? Karena menurut saya sih kehidupan yang baik itu adalah balance antara pekerjaan dan keluarga. Oke. Itu selalu yang saya tekankan. Jadi kita tidak boleh hanya, kalau menurut saya, kita kan tadi saya katakan kerja adalah hobi. Kalau kita semena-mena hanya ini doang di kerjaan doang, berarti kan saya egois dong. Oke. Jangan lupa bahwa keluarga dalam hal ini orang tua, kakak atau adik atau istri atau suami dan sebagainya itu carry same responsibility seperti company. Jadi membangun keluarga yang baik dengan membangun company yang baik sebetulnya mirip. Dan itu harus berjalan beriringan. Menurut saya harus berjalan dengan beriringan. Oke. Nah, keluarga yang sehat juga suami yang sehat dan juga company-nya sehat begitu. Oke. Artinya waktu luang yang ada itu, yang harus ada itu dicurahkan untuk keluarga atau Anda sendiri atau bagaimana ngaturnya? Mungkin banyak yang selalu bilang bahwa tidak ada waktu untuk keluarga, gitu kan ya. Saya nggak ada waktu nih untuk dengan orang tua dan sebagainya. Kenapa kita tidak menginvite mereka di dalam kegiatan kita sehari-hari? Jadi membuat mereka terlibat juga. Contoh misalkan, saya sering banget pada saat saya ada acara meeting bersama dengan orang-orang besar developer, saya undang orang tua sekaligus makan bareng, bersosialisasi bareng. Jadi kita blending antara waktu keluarga dengan waktu kerja itu kita ada overlap. Artinya ketika Anda bertemu dengan klien misalkan, itu ada keluarga Anda juga ikut di sana? Iya. Anda tidak merasa terganggu dengan itu? Saya tidak merasa terganggu karena saya bangga terhadap keluarga saya sendiri. Dan saya yakin semua orang termasuk Mas Rudi seperti itu. Jadi banyak orang yang juga merasa takutnya akan menjadi beban dan sebagainya. Kadang-kadang terutama orang tua, why don't we show them seberapa besar sih usaha kita untuk menjadi sukses dan buat mereka bangga. Dan saat mereka datang, secara tidak langsung kita juga berbakti kan kepada orang tua, membuat mereka bangga. Luar biasa sekali itu. Mas Roni, tapi di sisi lain, tadi Anda mengatakan bahwa arsitektur adalah hobi. Iya. Tapi ada nggak hobi lain yang memang tidak dimonetize? Gitu? Oh iya. Itu ada nggak? Nah ini sebetulnya cukup menarik. Boleh bilang, hobi saya itu adalah, saya kan suka traveling ya, saya banyak sekali traveling, tapi hobi saya utama adalah saya suka tersesat. Saya suka banget tersesat. Saat traveling? Saat traveling, saya sengaja tersesat. Karena begini, pada saat kita tersesat, mau nggak mau kita kan tanya orang tuh, sorry ini kalau mau kesini bagaimana ya? Kita jadi berinteraksi dengan mereka, kita jadi benar-benar mengerti culture mereka bagaimana. Dengan tersesat kita bisa explore more. Jadi bahkan kalau boleh dibilang tujuan travel saya itu adalah kebanyakan di area-area seperti village, contohnya seperti di Korea, saya pergi ke township-nya, kemudian saya juga of course the big city sudah semua. Tapi yang di township itu banyak orang yang tidak ke sana, padahal menurut saya itu sangat menarik. Karena the authenticity of a city, ingat kita kan master planning of a city. Sebuah authenticity community dari sebuah city itu ada di village. Itu original community-nya ada di sana. Dan Anda membiarkan diri Anda tersesat di sana? Membiarkan diri saya tersesat di sana, bahkan sampai masuk ke area yang belum ada jalannya, and it's actually fun. Jadi kita benar-benar tahu sebetulnya mereka itu perlu apa sih gitu. Nah, ketika Anda melakukan itu, ini hanya sekedar fun tadi yang Anda katakan, atau sebetulnya ada nilai lain yang ingin Anda dapatkan dari proses tersesat itu? Saya ingin memahami filosofi of human being. Kita, seperti saya katakan tadi, kita mendesain for the human. Human is our target of design. Jadi kita harus benar-benar mengerti target pasar dalam hal ini adalah manusia kita itu sebetulnya seperti apa sih. Dan tidak hanya di Indonesia, kita bisa banyak sekali belajar di luar negeri, terutama di daerah community, di mana mereka ada contohnya. Ini salah satu contoh case di mana saya melihat banyak sekali area-area village atau area-area pinggir yang tidak mendapat akses hospital atau medical care. Di sini kita mendevelop sebuah sistem yang namanya pocket hospital, di mana kita membuat hospital gedung itu sebagai sebuah pabrikan atau Lego yang bisa kita plok taruh begitu saja di sebuah tempat itu. Itu hanya tahu pada saat kita benar-benar terjun langsung
ke lapangan. Begitu. Dan itu membuat daya kreativitas juga terus hidup ya? Benar sekali. Oh, nah ini menarik justru ketika bicara soal kreativitas. Ini kan sebetulnya musuh utama desainer nggak sih? Arsitek itu musuh utamanya adalah ketika kreativitas itu berhenti, buntu, tiba-tiba bingung, aduh ini mau bikinnya gimana, gitu nggak kira-kira? Ini juga menarik, ini sebetulnya banyak sekali tim saya yang komplain seperti ini setiap hari. Pak, saya hari ini nggak dapat ide, gitu. Banyak yang bilang mungkin harus meditasi dulu di kamar mandi. Wah, jadi kalau menurut saya, banyak orang yang berpikir kreativitas itu adalah sebuah hal yang didapat secara magic begitu, sulap. Menurut saya bukan. Seperti twing gitu ya? Twing tiba-tiba muncul begitu dan itu talenta. Menurut saya bukan. Kreativitas itu adalah kumpulan daripada sebuah solusi yang kita berikan atas informasi yang kita terima. Semakin banyak kita menerima informasi, the more creative we are. Kreativitas itu bukan, menurut saya, kreativitas itu bukan talenta. Jadi orang bilang, oh ini anak masih kecil, oh dia talentnya menggambar nih, kalau ini talentnya bukan menggambar. Menurut saya sih bukan. Gitu ya. Jadi sebuah kreativitas itu didapat dari gathering as much information as you can. Dan itu yang Anda sampaikan kepada tim? Yes. Mas Roni, dalam waktu yang relatif singkat, misal 2010 Anda buat CRI Associate, sekarang 2019 Anda sudah punya begitu banyak proyek. Ada target lain yang ingin Anda capai? Iya, jadi sebetulnya pertama adalah of course kita ingin go international ya, itu yang pertama. Jadi oleh karena itu kita banyak sekali berpartner dengan rekan-rekan arsitek dari luar negeri untuk broaden our networks. Tapi yang kedua yang saya targetkan ini juga yang namanya automation. Tidak hanya di otomobil atau di gadget saja, we can do an automation service. Jadi pertama itu membuat, menurut saya arsitektur itu harus menjadi primary needs. Sekarang arsitektur semua orang menganggap mahal. Pak, saya pakai jasa arsitek mahal, yang bisa hanya kalangan atas. Kalau kita mengautomasi sistem production kita bisa menjangkau tempat-tempat yang memang pada dasarnya di segmen yang volumenya memang lebih besar, yaitu this affordability segment, this affordable segment. Banyak itu yang beranggapan seperti itu kan, arsitek mahal, aduh nggak mampu. Nah, menurut saya arsitek itu adalah menjadi sebuah kebutuhan, harus menjadi sebuah kebutuhan primer, karena percaya tidak percaya, sebuah ruangan ini akan dapat mempengaruhi hidup Anda. Apakah itu mood Anda, apakah itu kesehatan Anda, warna dan sebagainya itu mempengaruhi. Jadi harusnya arsitektur itu menjadi kebutuhan utama yang bisa dijangkau semua orang. Dan menurut Anda itu sangat mungkin automation di bidang arsitektur itu? Sangat mungkin sekali dengan teknologi Industrial 4.0, dengan kemajuan teknologi IT yang luar biasa. Contohnya kita sudah sekarang menerapkan yang namanya telemedicine, this our design. Jadi tidak perlu bikin lobby hospital. Masuk hospital nggak usah bikin lobby. Cukup pakai smartphone Anda, seperti kalau mau book tiket di cinema. Kayak mau nonton film gitu, jadi nggak harus ngantri di sana, nungguin dokter. Biasanya kan dokter suka terlambat ya, karena macet. Jadi nggak usah nunggu di sana. Everything is automation in your mobile phone. Dan kemudian juga dengan kita membuat integrasi dengan shopping mall, dan di atasnya ada hotel, apartemen. Jadi saya ke hospital seperti mau nonton film. Dan dari automation itu juga akan mempengaruhi ke planning kita seluruhnya. Jadi this transformation of the rise of technology itu ingin kita terapkan juga di desain kita dan di culture kita sehingga kita berbeda. Mas Roni, itu kan banyak sekali hal baru sebetulnya yang mungkin bisa banyak orang nikmati nanti dari desain-desain yang dibuat sama PT Esler International. Tapi bagi Mas Roni sendiri, adakah mimpi yang belum tercapai dan Mas Roni ingin itu tercapai atau terwujud? Kalau boleh dibilang, mimpi saya itu adalah ingin membuat Esler itu sebagai sebuah entitas, tidak hanya bukan saya, gitu. Jadi semua arsitek atau law firm atau dokter itu identik dengan saya atau pribadi orang tersebut. Saya ingin membuat Esler ini sebuah branding, di mana is a trusted branding yang akan go as long as they can, seperti McDonald's. Jadi ini menurut saya mungkin banyak orang yang, ada sebagian yang menentang, ada sebagian yang merasa sorry to say, designer is a designer, jangan disamakan dengan McDonald. Kalau menurut saya, why not? Jadi saya ingin membuat sebuah brand ini sebagai sebuah entitas. Begitu mereka melihat Esler, they know that
they create something that they can trust. Dan itu diakui secara global. Iya, itu mimpi yang ingin saya capai secara dalam skala internasional. Mas Roni, terima kasih banyak sudah berbagi inspirasi dengan kita semua. Luar biasa. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita dengan CEO PT Esler International, Jang Roni Juwono. Dan kita akan jumpa lagi di CEO Talk episode mendatang. Sampai jumpa.